Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Nur Habibah, NIM D10111616131. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Evaluasi dan Perencanaan Simpang Jalan Adi Sucipto, Jalan Major Ali Anyang, Jembatan Kapuas 2 akibat pengembangan kawasan di sekitarnya. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Rudi Sugiono STMT dan Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT, serta terima kasih kepada dosen penguji saya, Bapak Heri Azwansyah STMT dan Ibu Sumiatina STMT. Langsung saja menuju pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu bab 4, pengumpulan dan pengolahan data, terdapat data primer dan data sekunder. Bab 5, analisa dan pembahasan. Bab 6, penutup, kesimpulan, dan saran. Pertama-tama saya akan membahas kembali latar belakang penulisan skripsi saya. Itu dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuburaya, dilakukan kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan pusat perbelanjaan dan bisnis. Oleh karena itu, direncanakan pembangunan Bumi Raya City Mall yang merupakan pembangunan terpadu. Dengan dilakukannya pembangunan, tentu akan mempengaruhi peningkatan arus lalu lintas di sekitar daerah pembangunan. Apabila volume dan kerapatan sudah melebihi kapasitas jalan, maka akan terjadi kemacetan. Dalam analisa ini, untuk mengatasi kemacetan yang diakibatkan adanya pembangunan kawasan terpadu Bumi Raya City Mall, dilakukan kajian penataan simpang Jalan Adi Sucipto, Jalan Major Ali Anyang dengan flyover. Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu 1. Mengetahui kinerja simpang Jalan Adi Sucipto, Jalan Major Ali Anyang pada kondisi existing. 2. Mengetahui hasil analisis penataan flyover pada simpang Jalan Adi Sucipto, Jalan Major Ali Anyang. 3. Mengetahui kinerja simpang pada Jalan Adi Sucipto, Jalan Major Ali Anyang setelah dilakukan penataan flyover pasca pembangunan kawasan terpadu. 4. Mengetahui pengaruh penataan simpang dengan flyover, apakah dapat mengurangi permasalahan lalu lintas pada simpang setelah 5 tahun beroperasinya kawasan terpadu. Ini adalah diagram alur penelitian. Kemudian langsung saja memasuki bab 4, yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Pertama-tama yaitu data primer, data geometrik jalan. Seperti dilihat pada gambar, untuk memudahkan penelitian, maka jalan diberi arah seperti Jalan Major Ali Anyang arah utara, Jalan Adi Sucipto arah timur, Jalan Major Ali Anyang arah selatan, dan Jalan Adi Sucipto arah barat. Berikut adalah data geometriknya. Kemudian, data volume lalu lintas diambil contoh pada ruas Jalan Major Ali Anyang arah utara hari Selasa. Karena jumlah kendaraan dalam kendaraan per jam, maka perlu dilakukan perhitungan agar menjadi SMP per jam. Analisa perhitungan diambil contoh pada pendekat ruas Jalan Major Ali Anyang arah utara pada hari Selasa, maka didapatkan kendaraan yaitu 610 SMP per jam. Ini adalah jumlah kendaraan dalam satuan SMP per jam. Selanjutnya, untuk Jalan Major Ali Anyang arah utara hari Sabtu dan hari Minggu. Dapat dilihat pada grafik pada hari Selasa, Sabtu, dan Minggu bahwa kendaraan paling banyak pada hari Selasa pukul 7 sampai pukul 8. Kemudian data waktu siklus lampu, kemudian data kecepatan untuk setiap kendaraan menggunakan 10 sampel. Kemudian data sekunder, yang pertama adalah data jumlah kendaraan yang memasuki Transmart. Dapat dilihat pada tabel yang didapatkan dari PT Kurnia Jaya bahwa jam puncak kendaraan masuk yaitu pada jam 16 sampai 17 dengan jumlah 848 SMP per jam. Kemudian data survei asal tujuan yang didapatkan dari skripsi Liz Okta Aldiansyah dapat dilihat asal pengunjung yaitu dari Pontianak Kota 47, Pontianak Selatan 34, Pontianak Barat 37, Pontianak Tenggara 44, Pontianak Timur 29, Pontianak Utara 37, Sungai Raya 29, Sungai Ambawang 21. Kemudian tujuan pengunjung dari Transmart yaitu menuju Kota Pontianak 54, Pontianak Selatan 33, Pontianak Barat 45, Pontianak Tenggara 50, Pontianak Timur 24, Pontianak Utara 31, Sungai Raya 24, dan Sungai Ambawang 17. Dari grafik tersebut, dengan mengasumsikan 378 responden merupakan sampel dari pengunjung Transmart pada jam puncak, maka data pengunjung perlu dilakukan penyesuaian dengan dikali 2,243 agar mendapatkan total modal bangkitan dan tarikan yang sesuai dengan data pengunjung jam puncak. Kemudian data pertumbuhan penduduk yang didapatkan dari BPS Kota Pontianak dan BPS Kabupaten Kuburaya. Kemudian data pertumbuhan kendaraan yang didapatkan dari BPS Kota Pontianak. Untuk menghitung laju pertumbuhan, sebagai contoh dihitung pertumbuhan sepeda motor pada tahun 2016. Rata-rata semuanya sepeda motor adalah 8,44%, kendaraan ringan
3,55% dan kendaraan berat 5,88%. Yang terakhir adalah data tata guna lahan. Pengembangan kawasan komersial terpadu Bumi Raya City terdiri dari 3 tahap. Untuk tahap pertama pada tahun 2020 yaitu pembangunan ruko sebanyak 60 unit dan pembangunan gaya Bumi Raya City Mall. Pada tahap kedua 2021 yaitu pembangunan ruko sebanyak 16 unit, gedung parkir, pembangunan ruko sebanyak 30 unit, dan McDonald's. Pada tahap 3 yaitu tahun 2022 yaitu pembangunan apartemen sebanyak 394 unit dan apartemen 2 sebanyak 245 unit. Selanjutnya, bab 5 analisa dan pembahasan. Pertama-tama analisa kinerja lalu lintas kondisi existing dengan menggunakan metode MKJI. Ini adalah data kendaraan. Kemudian, yang pertama adalah menghitung arus jenuh. Nilai arus jenuh dapat ditentukan dengan mengalihkan arus jenuh dasar dengan faktor koreksi atau penyesuaian. Faktor penyesuaian tersebut yaitu faktor penyesuaian ukuran kota, faktor penyesuaian akibat hambatan samping, faktor penyesuaian akibat kelandaian jalur pendekat, faktor penyesuaian akibat gangguan kendaraan parkir pada jalur pendekat, faktor penyesuaian akibat lalu lintas belok kanan, khusus untuk tipe pendekat terlindung, dan faktor penyesuaian akibat arus lalu lintas belok kiri. Langsung saja, arus jenuh dasar untuk tipe pendekat terlindung dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Maka didapatkan arus jenuh dasar adalah 2820 SMP per jam. Ini adalah tabel untuk setiap lengan pendekat. Untuk faktor ukuran kota, karena pada Kabupaten Kuburaya diperkirakan memiliki 587.778 jiwa, maka sesuai dengan tabel pada bab 2, nilai FCS adalah 0,94. Sedangkan untuk faktor hambatan samping, karena tidak dihitung kendaraan tak bermotor, maka hanya dilihat melalui hambatan sampingnya. Untuk jalan Adi Sucipto arah timur dan Major Ali Anyang arah selatan, hambatan samping rendah, maka nilainya 0,95. Sedangkan untuk Major Ali Anyang arah utara dan Adi Sucipto arah barat, hambatan sampingnya cukup tinggi, maka nilainya 0,93. Kemudian untuk faktor kelandaian, pada jalan Adi Sucipto arah timur, Major Ali Anyang selatan, dan Adi Sucipto barat tidak memiliki kelandaian. Sedangkan untuk jalan Major Ali Anyang arah utara memiliki sedikit kelandaian karena jembatan Kapuas 2. Kemudian untuk faktor kendaraan parkir pada jalur pendekat. Karena tidak ada kendaraan parkir pada jalur pendekat ketika kami survei, maka semua nilainya adalah 1. Kemudian untuk faktor belok kanan pada pendekat terlindung. Semua arah ini adalah pendekat terlindung, maka dapat dihitung dengan rumus 1 ditambah rasio belok kanan dikali 0,26. Didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian untuk faktor belok kiri, karena faktor belok kiri ini hanya berlaku untuk pendekat terlindung tanpa LTOR, sedangkan keempat ruas ini adalah LTOR, maka nilainya 1. Didapatkan arus jenuh sebagai berikut. Kemudian yang kedua adalah kapasitas. Dasarnya kapasitas tergantung pada arus jenuh dan rasio waktu hijau pada masing-masing pendekat. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut. Contoh perhitungan arus jenuh S pada lengan utara pada hari Selasa 7 Juli 2020 didapatkan S dari perhitungan sebelumnya yaitu 2696 SMP per jam. Sedangkan G adalah waktu lampu hijau data lapangan 33 detik dan C adalah siklus data lapangan 117 detik. Didapatkan kapasitas yaitu 760 SMP per jam. Ini adalah tabel keseluruhan nilai kapasitas. Kemudian derajat kejenuhan. Besarnya nilai derajat kejenuhan tergantung pada arus lalu lintas dan kapasitas pada masing-masing pendekat. Maka didapatkan DS untuk Jalan Major Ali Anyang arah utara pada hari Selasa 7 Juli 2020 adalah 1,42. Ini adalah keseluruhan nilai DS untuk setiap kode pendekat. Berdasarkan tabel pada bab 2 mengenai tingkat pelayanan menggunakan parameter derajat kejenuhan, dapat disimpulkan bahwa indeks tingkat pelayanan untuk Jalan Major Ali Anyang arah utara, Jalan Adi Sucipto arah timur dengan DS lebih dari 1 adalah F. Sedangkan indeks tingkat pelayanan untuk Jalan Major Ali Anyang selatan di atas 0,85 maka adalah E, dan untuk Jalan Adi Sucipto arah barat dengan DS 0,74 adalah C. Dengan begitu, tingkat pelayanan simpangnya adalah F. Kemudian, analisa kinerja menggunakan software VSIM. Ini adalah gambaran simpang Jalan Adi Sucipto Jalan Major Ali Anyang di software VSIM. Kemudian, ini adalah hasil yang didapatkan
melalui software vSIM. Tingkat pelayanan simpang adalah D. Selanjutnya, analisa pemodelan 4 tahap. Yang pertama adalah bangkitan pergerakan. Tujuan dari tahap bangkitan pergerakan adalah menghasilkan model hubungan yang mengaitkan parameter tata guna lahan dengan jumlah pergerakan yang menuju ke suatu zona atau jumlah pergerakan yang meninggalkan suatu zona. Pada tahap ini digunakan metode regresi linear untuk mengetahui model bangkitan. Dalam kasus yang paling sederhana, hubungan secara umum dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Dengan Y adalah peubah tidak bebas, A intercept atau konstanta regresi, B. Koefisien regresi, dan X peubah bebas. Untuk peubah tidak bebas, digunakan data pergerakan survei asal tujuan pada tabel yang sebelumnya, sedangkan untuk peubah bebas X dilakukan dengan metode coba-coba. Dengan metode coba-coba ini, melakukan proses coba-coba dan menentukan parameter yang dipilih secara lengkap dengan tahapan metode adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan parameter sosioekonomi yang akan digunakan sebagai peubah bebas. Pertama, pilih parameter yang mempunyai keterkaitan dengan peubah tidak bebas. Tahap kedua, tentukan beberapa model dengan menggunakan beberapa kombinasi peubah bebas secara coba-coba yang dihasilkan pada tahap 1. Kemudian, lakukan analisis regresi linear untuk kombinasi model tersebut untuk mendapatkan nilai koefisien determinasi serta nilai konstanta dan koefisien regresinya. Tahap ketiga, kaji nilai koefisien determinasi serta nilai konstanta dan koefisien regresi setiap model untuk menentukan model terbaik. Setelah saya melakukan coba-coba, yaitu X1 jumlah penduduk, X2 sekolah, X3 tenaga kesehatan, X4 koperasi, X5 kantor ulah. Dengan Y1 adalah bangkitan pergerakan yang didapatkan dari survei asal tujuan sebelumnya. Kemudian, dari peubah tidak bebas dan peubah bebas yang telah dicoba dilakukan analisis regresi linear dari semua variabel yang didapatkan. Hasil regresi bangkitan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa nilai R kuadrat yang paling tinggi adalah pada X3. Maka, didapatkan persamaan Y aksen sama dengan 74,0217 ditambah 0,0647 X3. Untuk analisis tarikan dilakukan sama seperti bangkitan, akan tetapi Y1-nya merupakan tarikan pergerakan. Kemudian, untuk analisa kondisi pada tahun 2023 dan 2028 diperlukan suatu metode peramalan yang sesuai untuk memprediksi bangkitan perjalanan akibat perubahan tata guna lahan. Dalam penelitian ini digunakan analisa trip rate yang merujuk pada trip generation manual ITE 2013. Yang pertama, trip rate untuk ruko 60 unit 3 lantai. Nilai trip per unit sudah didapatkan melalui tabel yang ada pada Trip Generation Manual ITE 2013. Untuk mengubah satuan SMP per hari menjadi SMP per jam, maka perlu dilakukan pendekatan dengan menggunakan data pembanding, yaitu data keluar masuk Transmart sebagai acuan untuk persentase bangkitan di jam puncak berdasarkan total bangkitan per harinya. Dari tabel diketahui bahwa jam puncak Transmart membangkitkan 848 SMP per jam dari 7.082 SMP per hari. Maka jam puncak memiliki persentase sebesar 11,97%. Maka untuk data SMP per jam ini adalah 11,97% dari SMP per hari. Yang kedua adalah trip rate McDonald's, yang ketiga trip rate BRC Mall, yang keempat trip rate ruko 16 unit 3 lantai, yang kelima trip rate ruko 13 unit 3 lantai, apartemen 394 room, dan apartemen 245 room. Setelah didapatkan hasil trip rate, maka dapat diperkirakan bangkitan perjalanan di tahun 2023. Sebelumnya dicari terlebih dahulu persenan distribusi bangkitan tiap kecamatan agar hasil trip rate dapat disebar per kecamatan. A dan B adalah hasil dari analisa regresi yang didapatkan melalui perhitungan sebelumnya. Sedangkan X3 adalah data tenaga kesehatan, maka didapatkan ya aksennya adalah sebagai berikut dan persenannya adalah sebagai berikut. Kemudian, maka didapatkan bangkitan trip rate pada tahun 2023 sebagai berikut. Nilai-nilai ini adalah data trip rate dikalikan dengan persenan yang didapatkan pada perhitungan sebelumnya. Kemudian, untuk tarikan perjalanan dapat diperkirakan tarikan perjalanan pada tahun 2023 sebagai berikut. Nilai A dan B adalah nilai yang didapatkan dari regresi linear. Sedangkan nilai X3 adalah nilai tenaga kesehatan pada tahun 2023 dengan Y aksen adalah sekian dan persenannya adalah sekian. Maka
seperti pada bangkitan, dilakukan pada seluruh trip rate, didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah didapatkan jumlah bangkitan dan tarikan, maka ini adalah model bangkitan dan tarikan pada tahun 2023. Selanjutnya yang kedua adalah sebaran perjalanan. Setelah melakukan analisa metode bangkitan perjalanan, dilakukan model sebaran perjalanan yang berupa matriks asal tujuan dengan menggunakan metode sintetis, yaitu model gravity. Model GR yang digunakan dalam analisa ini adalah model tanpa batasan. Untuk perhitungan model tanpa batasan digunakan persamaan terdapat dalam buku Perencanaan dan Pemodelan Transportasi oleh Tamin tahun 2000. Dengan TID adalah pergerakan dari zona asal ke zona tujuan, OI jumlah pergerakan yang berasal dari zona asal tujuan, asal I, DD jumlah pergerakan yang menuju ke zona tujuan D. FCID adalah fungsi hambatan. Selanjutnya yaitu menentukan nilai cost matrix. Untuk nilai CID digunakan faktor pertimbangan berupa waktu tempuh, jarak antar zona, kenyamanan, dan biaya. Dalam analisa ini dipilih menggunakan jarak antar zona sebagai cost matrix. Setelah itu didapatkan nilai fungsi eksponensial negatif perkalian. Berikut dilakukan untuk setiap sel matriks untuk mendapatkan matriks akhir. Ini adalah matriks akhir yang sudah dikalikan dengan beberapa faktor sebelumnya. Yang ketiga, pemilihan moda. Analisa pemilihan moda atau moda choice yang diperkirakan akan membebani ruas jalan yang ada di sekitar kawasan terpadu Bumi Raya City ini pada saat existing tidak terdapat pemilihan moda transportasi umum yang tersedia, sehingga untuk menuju kawasan terpadu Bumi Raya City, seluruh pengunjung akan menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan online sehingga tidak digunakan analis pemilihan moda. Selanjutnya yang keempat adalah pemilihan rute. Tujuan tahapan ini adalah mengalokasikan setiap pergerakan antar zona kepada berbagai rute yang paling sering digunakan yang bergerak dari zona asal ke zona tujuan. Keluaran tahapan ini adalah informasi arus lalu lintas pada setiap ruas jalan. Persentase pemilihan rute dilakukan dengan menggunakan asumsi terhadap jarak, kepadatan jalan, dan waktu tempuh pada masing-masing rute jalan yang tersedia. Nama ruas jalan berdasarkan nomor 1, Jalan Major Area Arah Utara, nomor 2, Jalan Adi Sucipto Arah Timur, nomor 3, Jalan Major Area Arah Selatan, nomor 4, Jalan Adi Sucipto Arah Barat. Kemudian didapatkan pembebanan tarikan pada tahun 2023 dan pembebanan bangkitan pada tahun 2023 sebagai berikut. Selanjutnya rekapitulasi volume jam puncak plus pembebanan tahun 2023. Volume jam puncak hasil survei untuk setiap ruas jalan adalah sebagai berikut. Kemudian ditambahkan dengan QMAT, kemudian analisa pemodelan 4 tahap untuk tahun 2028 dilakukan sama seperti pada tahun 2023, maka dihasilkan bangkitan plus trip rate 2028 sebagai berikut. Kemudian tarikan trip rate pada tahun 2028 sebagai berikut. Model bangkitan dan tarikan pada tahun 2028 adalah sebagai berikut. Kemudian ini adalah sebaran perjalanan dan pemilihan rute pembebanan tarikan tahun 2028 dan pembebanan bangkitan tahun 2028. Kemudian dari volume jam puncak hasil survei ditambahkan dengan pembebanan matriks asal tujuan didapatkan key total sebagai berikut. Selanjutnya perencanaan flyover. Setelah dilakukan analisa pada kondisi existing pada tahun 2020 didapatkan hasil indeks tingkat pelayanan adalah F. Dengan tingkat pelayanan F menunjukkan bahwa nilai DS sudah lebih dari 0,74, maka pada simpang tersebut sudah sangat dibutuhkan suatu penanganan. Dalam penelitian kali ini, penulis merencanakan sebuah penanganan berupa flyover pada ruas Jalan Adi Sucipto. Jalan Major Ali Anyang tidak dipilih karena meskipun memiliki arus lalu lintas yang tinggi, namun terdapat jembatan Kapos 2, sehingga flyover dipilih pada Jalan Adi Sucipto yang merupakan jalan arteri kelas 3A. Sebelum mendesain flyover, terlebih dahulu dilakukan pemilihan bentuk terbaik yang cocok untuk situasi dan kondisi tertentu di area yang akan dibangun. Faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah topografi medan, proyeksi dan karakteristik lalu lintas lahan yang tersedia, dampak pada area sekitar, dan lingkungan secara keseluruhan. Sehingga dibuat dua alternatif simpang susun yang diperkirakan cocok untuk setiap arus pada simpang tersebut. Penentuan geometrik didasarkan pada perencanaan geometrik jalan oleh Departemen Pekerjaan Umum tahun 2005. Selanjutnya, merencanakan flyover alternatif pertama yaitu jembatan layang biasa. Pada alternatif pertama direncanakan sebuah jembatan layang biasa di atas persimpangan. Tipe ini dipilih karena kebutuhan lahan yang tidak terlalu besar sehingga tidak mengganggu masyarakat di sekitar persimpangan. Bentuk jembatan layang ini juga sesuai dengan topografi medan karena tidak ada jalan berbelok sehingga tidak mempengaruhi jembatan ke pos 2. Untuk perencanaan lebar jalan direncanakan jumlah lajur pada jalan layang yaitu 2 lajur dengan 2 jalur.
Lebar lajur yang dipilih yaitu 5 meter, maka lebar jalur total untuk jalan arteri yang ideal yaitu 2 kali 5 meter sama dengan 10 meter dengan bahu jalan 1 meter. Median jalan digunakan road barrier fiber. Ini adalah rencana potongan melintang jembatan layang alternatif pertama sesuai dengan penentuan lebar jalan dan bahu jalan PGJ Departemen PU tahun 2005. Selanjutnya yaitu merencanakan kelandaian jalan. Kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bergerak lurus tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Kelandaian maksimum didasarkan pada kecepatan truk yang bermuatan penuh yang mampu bergerak dengan penurunan kecepatan tidak lebih dari separuh kecepatan semula tanpa harus menggunakan gigi rendah. Kelandaian maksimum untuk berbagai VR dapat dilihat dalam tabel berikut. Kelandaian diambil 5% dan tinggi jalan layang diambil 5 meter dengan asumsi bahwa kendaraan-kendaraan bisa lewat di bawahnya. Didapat total panjang jalan layang yaitu sebesar 2 dikali 5 per 0,005 sama dengan 200 meter ditambah dengan jalan jembatan layang 100 meter sehingga total menjadi 300. Kemudian ini adalah rencana geometrik jembatan jalan layang alternatif 1 pada Jalan Adi Sucipto. Rencanaan alternatif 2 berdasarkan kriteria yang diberikan tipe SPDI atau single point diamond interchange cukup sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lalu lintas pada setiap arus simpang Jalan Adi Sucipto Jalan Major Alianyang yang merupakan simpang 4 dengan jalan yang berupa daerah komersil yang mana sudah terdapat banyak bangunan di sekitar jalan dan persimpangan. Pada Jalan Minor juga terdapat perencanaan simpang bersinyal untuk akses dari dan ke Jalan Major Alianyang arah utara atau jembatan ke pos 2 yang tidak memungkinkan dibuat flyover. Untuk perencanaan geometrik flyover pada Jalan Adi Sucipto sama dengan alternatif 1. Untuk geometrik pada Jalan Major Alianyang arah selatan direncanakan jumlah lajur pada jalan layang yaitu 1 lajur dengan 1 jalur. Lebar lajur yang dipilih yaitu 7 meter dengan bahu jalan 1 meter. Ini adalah rencana potongan melintang flyover tipe SPDI alternatif 2 sesuai dengan penentuan lebar jalan dan bahu jalan PGJ Departemen PU tahun 2005. Kemudian kelandaian diambil 8% dengan kecepatan rencana PR adalah 60 km per jam. Selanjutnya, analisa kinerja lalu lintas untuk alternatif pertama. Yang pertama, rencana geometrik. Setelah dilakukan perencanaan flyover, luas jalan di bawah flyover tetap perlu dilakukan pelebaran untuk akses kendaraan yang akan berbelok. Rencana pelebaran Jalan Adi Sucipto Jalan Major Alianyang setelah adanya flyover ditunjukkan pada tabel berikut. Kemudian rencana pengaturan fase. Pengaturan fase yang direncanakan yaitu dengan pengaturan 3 fase di mana untuk Jalan Adi Sucipto arah timur dan Jalan Adi Sucipto arah barat hanya terdapat 1 fase karena hanya lalu lintas yang berbelok kanan yang melewati jalan tersebut. Waktu siklus yang disarankan untuk kondisi pengaturan 3 fase adalah 50-100 detik. Rencana pengaturan fase ini dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian analisa kinerja pasca pembangunan tahun 2023. Ini adalah volume lalu lintas pada tahun 2023 setelah ditambahkan dengan volume hasil perhitungan metode 4 tahap. Yang pertama, perhitungan arus jenuh. Lebar efektif pada lengan sebelah utara yang direncanakan adalah 12 meter. Arus jenuh dasarnya adalah 720 SMP per jam. Sedangkan faktor penyesuaian yang digunakan semuanya sama seperti pada tahun 2020. Maka dapat diketahui nilai arus jenuhnya adalah 6.883 SMP per jam. Ini adalah nilai arus jenuh keseluruhan untuk setiap kode pendekat. Kemudian yang kedua adalah kapasitas. Contoh perhitungan arus jenuh pada lengan utara untuk tahun 2023. Didapatkan kapasitas yaitu 2.458 SMP per jam. Yang ketiga sebesar 0,57. Sedangkan arah timur 0,37, selatan 0,58, barat 0,13. Maka tingkat pelayanan berdasarkan tabel pada bab 2 mengenai tingkat pelayanan menggunakan parameter derajat kejenuhan dapat disimpulkan bahwa indeks tingkat pelayanan untuk Jalan Major Alianyang arah utara dan Jalan Major Alianyang arah selatan dengan DS kurang dari 0,74 adalah C. Sedangkan indeks tingkat pelayanan untuk Jalan Adi Sucipto arah timur dengan DS kurang dari 0,44 adalah B. Dan untuk Jalan Adi Sucipto arah barat dengan DS kurang dari 0,19 adalah A. Dengan begitu, tingkat pelayanan simpang adalah C. Kemudian ini adalah gambaran VISIM untuk alternatif pertama pasca pembangunan pada tahun 2023. Didapatkan tingkat pelayanan simpang adalah B. Kemudian analisa kinerja setelah kawasan beroperasi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 2028. Ini adalah volume lalu lintas pada tahun 2008 setelah ditambahkan dengan volume hasil perhitungan metode 4 tahap. Untuk perhitungan yang pertama dihitung derajat kejenuhan, karena tidak ada rencana perubahan geometrik dan fase pada tahun 2028, maka arus jenuh
dan kapasitas pada tahun 2008 sama dengan tahun 2023. Contoh, perhitungan derajat kejenuhan pada lengan utara pada tahun 2008 dapat dilihat sebagai berikut. Didapatkan DS sama dengan 0,79. Kemudian untuk arah timur 0,52, selatan 0,78, dan arah barat 0,18. Berdasarkan nilai DS, dapat disimpulkan bahwa indeks tingkat pelayanan untuk Jalan Major Ali Anyang U dan Jalan Major Ali Anyang Selatan dengan DS di atas 0,74 adalah D. Sedangkan indeks tingkat pelayanan untuk Jalan Adi Sucipto dengan DS kurang dari 0,74 adalah C, dan untuk Jalan Adi Sucipto arah barat dengan DS kurang dari 0,2 adalah A. Tingkat pelayanan simpang adalah D. Kemudian ini adalah hasil VISIM pada tahun 2008 dengan tingkat pelayanan simpang adalah C. Kemudian analisa kinerja lalu lintas untuk alternatif kedua. Setelah dilakukan perencanaan flyover, ruas jalan di bawah flyover tetap perlu dilakukan pelebaran untuk akses kendaraan yang akan berbelok. Rencana pelebaran Jalan Adi Sucipto, Jalan Major Ali Anyang setelah adanya flyover ditunjukkan dalam tabel berikut. Kemudian rencana pengaturan fase. Pengaturan fase yang direncanakan yaitu dengan pengaturan dua fase, di mana untuk Jalan Adi Sucipto arah timur dan Jalan Major Ali Anyang arah selatan hanya terdapat satu fase karena hanya lalu lintas yang menuju jembatan Kapuas 2 yang melewati jalan tersebut. Waktu siklus yang disarankan untuk kondisi pengaturan dua fase adalah 40-80 detik. Untuk rencana pengaturan fase kali ini dicoba waktu siklus 57 detik. Rencana pengaturan fase di lokasi penelitian terdapat pada tabel berikut. Untuk analisa kinerja simpang pasca pembangunan pada tahun 2023 dengan metode NKJI, pertama dihitung kapasitas setelah diketahui nilai arus jenuh 5.736, kemudian waktu lampu hijau 25 detik, dan waktu siklus 57 detik. Didapatkan C adalah 2.516 SMP per jam. Untuk setiap lengannya adalah sebagai berikut. Kemudian nilai derajat kejenuhan untuk arah utara didapatkan DS sama dengan 0,56, kemudian untuk arah timur 0,22, untuk arah selatan 0,44. Dapat disimpulkan bahwa indeks tingkat pelayanan untuk Jalan Major Ali Anyang U dengan DS kurang dari 0,74 adalah C, sedangkan indeks pelayanan untuk Jalan Adi Sucipto arah timur dengan DS kurang dari 0,44 adalah B, dan untuk Jalan Major Ali Anyang S dengan DS 0,44 adalah D. Maka tingkat pelayanan simpang adalah B. Ini adalah gambaran untuk alternatif 2 pada tahun 2023 di software VISIM. Didapatkan tingkat pelayanan simpang adalah A. Kemudian, analisa kinerja lalu lintas untuk alternatif 2 pada tahun 2028. Pertama, dihitung derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan untuk arah utara adalah 0,77, sedangkan arah timur adalah 0,3 dan arah selatan 0,59. Maka dapat disimpulkan bahwa indeks tingkat pelayanan untuk Jalan Major Ali Anyang arah utara adalah D, sedangkan Jalan Adi Sucipto arah timur adalah B, dan Jalan Major Ali Anyang arah selatan adalah C. Maka tingkat pelayanan simpang adalah C. Ini adalah gambaran alternatif 2 pada tahun 2028 di software VISIM. Didapatkan tingkat pelayanan simpang adalah B. Kemudian, alternatif terbaik. Kelebihan dan kekurangan alternatif 1. Kelebihannya yaitu apabila melihat aspek biaya, pembangunan jembatan layang ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan tipe lain. Luas lahan yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar sehingga cocok berada di daerah yang sekitarnya sudah cukup padat seperti Jalan Adi Sucipto, Jalan Major Ali Anyang, sehingga tidak akan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Namun kekurangannya apabila melihat aspek lalu lintas, jalan minor masih perlu penanganan karena kapasitas jalan yang belum mampu menampung volume lalu lintas. Untuk akses berbelok kendaraan tetap menggunakan jalan minor, sehingga diperlukan pengaturan lampu lalu lintas yang merupakan pengaturan 3 fase. Kemudian kelebihan dan kekurangan alternatif 2. Kelebihannya itu, apabila melihat aspek lalu lintas, pada jalan minor akan memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik karena akses belok kanan dari dan menuju Jalan Adi Sucipto tidak pada jalan minor. Dengan tipe ini juga, meskipun tetap menggunakan lampu lalu lintas pada jalan minor, namun jumlah fase dapat dikurangi menjadi 2 fase, karena akses berbelok tidak semua pada jalan minor, sehingga panjang antrian yang terjadi tidak terlalu panjang, begitu juga dengan tundaannya. Namun, apabila melihat aspek biaya dan luas lahan yang dibutuhkan, tipe SPDI ini membutuhkan biaya dan luas lahan yang lebih besar daripada alternatif pertama. Untuk simpang Jalan Major Ali Anyang Jalan Adi Sucipto karena konstruksi yang lebih banyak daripada alternatif pertama dan membutuhkan lahan yang lebih besar. Sedangkan alternatif terbaik yang dapat saya berikan yaitu berdasarkan berbagai aspek dipilih alternatif
kedua sebagai alternatif terbaik. Karena berdasarkan perhitungan menggunakan MKJI 1997 maupun analisa menggunakan software Visim 20, tingkat pelayanan yang diberikan oleh flyover alternatif 2 pada simpang jalan Adi Sucipto Jalan Major Ayanyang lebih baik daripada flyover alternatif pertama. Pada alternatif kedua, juga tidak dilakukan pelebaran jalan yang terlalu besar sehingga tidak mengambil terlalu banyak lahan di samping jalan. Namun biaya yang diperlukan kemungkinan lebih besar daripada alternatif pertama. Selanjutnya bab 6, penutup. Kesimpulan, hasil evaluasi kondisi existing MKJI 1997 dan software Visim sebagai berikut. Nilai DS dengan perhitungan MKJI 1997 adalah di atas C, maka sudah perlu dilakukan penanganan. Sedangkan dari hasil software Visim, kondisi existing menunjukkan tingkat pelayanan persimpangan adalah D. Kemudian, analisa pemodelan 4 tahap pada tahun 2023 dan 2028. Untuk arah utara, pembebanan sebanyak 76 SMP per jam, arah selatan 128 SMP per jam, arah timur 24 SMP per jam, dan arah barat 76 SMP per jam. Sedangkan pada tahun 2028, arah utara sebanyak 73 SMP per jam, arah selatan 129 SMP per jam, arah timur 24 SMP per jam, arah barat 80 SMP per jam. Kemudian perencanaan flyover direncanakan dengan dua alternatif jalan layang pada Jalan Adi Sucipto. Yang pertama merupakan jembatan layang dengan 2 jalur dan 2 lajur masing-masing lajur selebar 5 meter, ketinggian jembatan 5 meter dengan asumsi bahwa kendaraan pada jalan minor masih bisa melintas dan kemiringan 5%. Pada jalan minor digunakan pengaturan lampu lalu lintas 3 fase. Alternatif 2 merupakan simpang susun dengan tipe Single Point Diamond Interchange atau SPDI. Pada Jalan Adi Sucipto dibuat jembatan layang seperti pada alternatif 1. Pada Jalan Major Ayanyang arah selatan dibuat simpang susun untuk akses kendaraan belok kiri dan belok kanan dari dan menuju jembatan layang pada Jalan Adi Sucipto. Pada jalan minor digunakan pengaturan 2 fase lalu lintas. Kemudian, hasil evaluasi kinerja simpang alternatif pertama pada tahun 2023 dan 2028. Dengan perhitungan MKJI 1997, pada tahun 2023 tingkat pelayanan adalah C. Sedangkan dari software Visim tingkat pelayanan juga adalah C. Dengan perhitungan MKJI 1997 pada tahun 2028, tingkat pelayanan adalah D. Hasil dari software Visim untuk tahun 2028 juga adalah C. Kemudian, hasil evaluasi kinerja simpang alternatif kedua untuk tahun 2023 dan 2028. Untuk tahun 2023, dengan perhitungan MKJI, tingkat pelayanan adalah B, sedangkan hasil dari software Visim, tingkat pelayanan adalah A. Untuk tahun 2028, dengan MKJI 1997, tingkat pelayanan adalah C, sedangkan hasil dari software Visim adalah B. Dari hasil analisa kinerja lalu lintas didapatkan hasil alternatif terbaik, yaitu alternatif kedua dengan menyediakan simpang susun tipe Single Point Directional Interchange. Dengan jalan layang pada Jalan Adi Sucipto dibuat 2 arah dan pada Jalan Major Ayanyang dibuat jalan layang 1 arah. Hal ini terlihat dari analisis kinerja simpang pada tahun 2023 dan 2028, yang mana pada alternatif 1 untuk tahun 2023 adalah B dan untuk 2028 adalah C, sedangkan alternatif kedua untuk tahun 2023 adalah A dan untuk tahun 2028 adalah B. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan penanganan pada jembatan ke pos 2 untuk meningkatkan tingkat pelayanan pada Jalan Major Ayanyang karena semakin tahun volume kendaraan akan semakin bertambah sehingga perlu melakukan penanganan agar kapasitas pada jembatan ke pos 2 lebih besar. Untuk penelitian selanjutnya, apabila merencanakan flyover perlu mencari pedoman atau peraturan lain sehingga selain MKJI 1997 sehingga lebih memudahkan dalam merencanakan. Karena pada MKJI 1997 belum ada pembahasan mengenai flyover atau interchange. Kemudian ini ada daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.